Hai, selamat datang, selamat datang di Nona Pastel Tarot. Apa kabar? Apa kabar? Hari ini saya mau reading untuk single. Ini energi dari Sagittarius single Sun, Moon, Rising, and Venus. General reading, tidak resonate untuk semua Sagittarius. Vice versa, energinya bisa terbolak dan terbalik dan tidak bisa dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan satu keputusan. Ya, di sini sudah saya tebar energi di masa lalu, masa sekarang, masa depan. Ada Oracle Decks, Oracle Wisdom, Clarify Energy, dan Bottom of the Deck. Dan ini general reading, jadi tidak resonate untuk semua Sagittarius single. Ya, kamu bisa sambil minum secangkir kopi atau coklat hangat atau dengan teh, ya, beberapa mungkin dengan herbal tea, itu cukup bikin kamu relax. Atau mungkin sambil mendengarkan musik relaksasi, musik healings, ya, ada banyak di YouTube channel tentang musik yang relaksasi, ya, jadi kamu bisa sambil mendengarkan itu dan nonton Nona Pastel. Karena kalau tidak resonate, mudah-mudahan tidak jadi baper atau tidak jadi ngambek begitu sama saya. Ya, kita mulai. Sagittarius, apa kabar? Energinya di sini yang kencang adalah Cancer, Pisces, Scorpio. Ya, cukup kencang. Juga ada Sagittarius, kamu bisa connecting dengan sesama Sagittarius. Libra, Gemini, Aquarius, ya. Aries, Leo, Sagittarius. Saya melihat di sini cukup kuat kamu bersembunyi terhadap mereka yang kamu cintai, ya. Kamu hilang, lenyap di telan bumi, terutama untuk yang punya energi divine masculine. Di sini cukup dia bersembunyi, dia mempelajari masalah dalam dirinya. Di sini beberapa mereka stalking ini, divine masculine, dia stalking melalui channel tarot, ya. So cukup kuat di sini. Ada hubungan yang terjalin hanya sebentar kemudian berakhir. Bisa juga hubungan yang awalnya hanya iseng, tidak untuk serius, ya. Beberapa juga hubungan yang masuk keluar dalam hubungan dan tidak ada status yang jelas. Sehingga di sini cukup kuat, kamu ingin sekali bertemu, tapi ternyata ini hubungan yang sulit untuk dibawa pada hubungan yang lebih serius, terutama untuk energi divine masculine berharap untuk bisa memanifest hubungan, bisa bertemu di sini, menyeimbangkan situasi dan kondisi. Tapi ternyata situasi tidak seperti apa yang diharapkan. Ya, saya melihat energi divine masculine pada akhirnya memainkan peran the fools di sini. Dia berusaha untuk melepaskan masa lalu dan memulai sesuatu yang lebih baru, yang lebih baik dari nol, ya. The Fools ini dia melakukan sesuatu tanpa berpikir panjang. Dia cepat lupa dengan masalahnya. Dia hidup tidak memikirkan jangka panjang. Dia memikirkan hari ini, ya hari ini. Hari esok, ya hari esok. Saya akan memikirkan hanya di hari ini, hari esok, ya nanti hari esok lagi baru saya pikirkan. Nah ini, The Fools, ya, dia tidak berpikir untuk jangka panjang, ya. Dia berusaha move on di sini, ya, melepaskan cinta masa lalunya. Dan di sini ada the Queen of the Light, ini tentang illumination, enlightenment, and celebration. So the Queen of the Light ini memberi saran kepada kamu untuk percaya pada cahaya dalam diri kamu, percaya pada suara hati kamu, percaya pada keyakinan dalam diri kamu untuk memulai sesuatu yang lebih baru, ya, bersama dengan optimisme, ya, dengan rasa positif di sini. Dan tetap percaya kepada Sang Pencipta terhadap apapun yang terjadi dalam hidup kamu. Ada selalu cahaya yang menerangi langkah kamu.
Ya, ini saran dari the Queen of the Light. Kita lihat energi di masa sekarang. Di masa sekarang ada Cancer, Pisces, Scorpio, Libra, Gemini, Aquarius. Energi Aquarius cukup kencang di sini. Dan juga Virgos, Capricorn, Taurus, and Virgos. Tapi energi dari Virgos cukup kencang. Ya, mungkin juga kebanyakan dari Sagittarius single ini pernah connecting dengan mereka, atau mungkin ini hanya energi saja. Ya. Di sini ada kebenaran yang pada akhirnya kamu tahu bahwa mereka yang kamu harapkan di masa lalu ini sudah move on. Mereka sudah benar-benar bisa membebaskan diri mereka dari kamu. Ya, energi divine masculine mengetahui bahwa divine feminine sudah move on. Dia sudah healings. Dia sudah melalui proses healing di mana dia sudah bisa memulai sesuatu yang lebih baru. Divine masculine ini dia cenderung mencari tahu di sini karena dia berusaha untuk reconciliation, untuk rujuk di sini. Walaupun waktunya hanya sebentar ketika bersama, tapi ini cukup membahagiakan kamu. Ya, yang punya energi divine masculine. Pada akhirnya divine masculine berusaha untuk menarik diri, berseru, berserah, berpasrah diri kepada Sang Pencipta, karena dia merasa bahwa dia yang pernah saya cintai di masa lalu ini sudah move on. Jadi buat apa saya terlalu berlama-lama hanyut dengan perasaan kehilangan dia di sini. Ya. So yang dilakukan divine masculine, dia menyendiri, menenangkan diri. Di hati terdalamnya, dia stuck dengan divine feminine. Ya, dia masih teringat masa bahagia bersama dulu. Dia masih berhasrat untuk kembali bersama, untuk rujuk. Tapi di sini cukup sulit, hati kian membeku karena perpisahan sudah berjarak dan tidak ada komunikasi. Energi divine feminine di sini punya banyak pilihan. Ya, tapi sejauh dari banyak pilihan ini, divine feminine masih memikirkan ini, divine masculine. Ya, terutama kalau kamu connecting dengan Libra, Gemini, Aquarius, Cancer, Pisces, Scorpio. Di sini dia masih sering memikirkan kamu. Walau tidak ada komunikasi lagi. Dia sudah melalui proses healings di sini, dan dia lebih cepat melalui proses healings karena dia punya banyak pilihan. Tapi dia masih sering memikirkan kamu, ya. Di sini divine masculine itu yang harus kamu tahu. Divine feminine masih mencintai kamu, dia masih memikirkan kamu, tapi ini hubungan sudah berakhir. Dia berusaha untuk realistis. Ya, dia punya family materials, mothers and fathers figures di sini. Ayah dan ibu yang baik jika bersama nanti untuk anak-anak kalian. Dan di sini ada the River Queen, ini tentang flow, letting go, natural movement. So, biarlah masalah itu mengalir, lepaskan, biarlah bergerak dengan natural ya. Masalah yang kamu hadapi itu biarlah mengalir ya. Akan terselesaikan secara natural, tidak perlu overthinking di sini. Energi divine feminine cenderung overthinking, energi divine masculine ingin sekali rujuk. Tapi bagaimana hubungan ini sudah sangat jauh dari komunikasi, ya. Tidak ada komunikasi yang baik di antara kalian berdua dan sudah cukup berjarak jauh. Ini yang mempersulit atau memperkeruh suasana dalam hubungan kamu. Kita lihat energi di masa depan. Ada Capricorn, Taurus, and Virgos, Cancer, Pisces, Scorpio. Energi dari Taurus cukup kencang, energi dari Scorpio cukup kencang, energi dari Sagittarius cukup kencang, Aries, Leo di sini juga ada. So saya melihat di sini ada soulmate connecting. Hubungannya sudah berjarak cukup jauh. Ada satu transformasi ya. Jadi saya melihat di sini
ini cinta masa lalu ini seperti, jadi kalian berdua ini sebenarnya sudah ingin punya traditional relation, sudah ingin punya pernikahan, sudah sama-sama yakin dua belah pihak. Tapi karena tidak adanya komunikasi di masa lalu dan di masa sekarang, ini semakin memperkeruh. Ini tidak ada komunikasi sama sekali. Dan tidak ada yang mau mulai duluan untuk bisa bertemu, untuk berkomunikasi. Ini cukup defensif ya. Meledak-ledak di hati di sini seperti di sini ada Wheel of Fortune, so ini tidak akan pernah berakhir sampai kalian berhasil untuk mengendalikan ego di sini. Ya, tidak hanya menunggu saja. Dan di sini ada broken heart. Kedua belah pihak saling mencintai dan dua-duanya merasa bahwa pasangan saya dia tidak mencintai saya. Yang satu juga merasa divine feminine tidak mencintai saya. Divine masculine merasa divine masculine tidak mencintai saya. Jadi ini dua-dua merasa tidak saling mencintai. Padahal mereka saling mencintai di sini. Karena tidak ada yang mau berjuang untuk mulai. Hanya menunggu saja di sini. Kemudian ada perbedaan, bisa perbedaan secara keyakinan, aliran, atau perbedaan secara usia yang cukup jauh, atau perbedaan latar belakang keluarga, dan di sini mulai menyerah. Berusaha untuk menyeimbangkan diri di sini. Ini energi kamu, Sagittarius. Kamu belajar untuk seimbangkan diri kamu. Bagaimana mencintai tanpa harus bersama di sini. Kamu berdamai dengan keadaan. Ya, padahal di sini ada soulmate connecting. Dan ini ada the Hawk Prince, ini tentang spirit communication and paying attention. So, spirit communication, ada komunikasi di antara dua belah pihak. Ini komunikasi yang cukup dewasa dengan kebijaksanaan dari dua belah pihak. Jadi ini komunikasi yang dimulai dengan meletakkan ego dan on fire, lebih bijaksana, bisa mau mendengarkan, bisa mau saling mengalah, ya, dan tidak menjadi sesuatu yang harus didengar, ya. Belajar untuk menemukan jalan keluar bersama-sama. Ini tentang spirit communication. Dan di sini ada paying attention. So ini hubungan yang cukup childish. Ketika hubungan ini gagal, salah satu cenderung menyalahkan pasangannya untuk kegagalan dalam hubungan, atau situasi atau kondisi atau perbedaan, sehingga tidak belajar menjadi dewasa, tidak belajar mencari solusi, hanya berkutat untuk menunjuk siapa yang salah, tapi lupa bercermin. Ya, ini sepertinya ini mudah-mudahan bisa menjadi proses pendewasaan di masa depan, pendewasaan diri di antara kalian berdua untuk bisa belajar bercermin pada diri sendiri, terutama tentang belajar dari kesalahan, ya, tanpa menghakimi siapapun. Dan di sini ada Alchemist of the Forest, ini tentang now you are independent and free. Saat ini kamu bebas dan kamu mandiri sendiri, single. So belajar untuk percaya dengan cahaya dari dalam diri kamu, suara hati kamu, ya. Dan di sini ada Hitchhawk Love, ini tentang positive uplifting new friends. So ini tentang kita belajar dari filosofi landak, ya. Dia punya duri-duri yang tajam di tubuhnya. Siapa yang tidak tahan dengan durinya maka akan tereliminasi, ya. So inilah tentang bagaimana kita bisa menjadi autentik, menjadi seperti apa adanya kita. Kita adalah unik, jadilah tetap diri kita sendiri. Dan kalau pasangan kita satu resonasi dengan kita, satu vibrasi dengan kita, maka dia akan tahan dengan duri-duri kita, dengan kelebihan kekurangan kita, menerima kita secara autentik. Di sini kedua belah pihak belum cukup dewasa untuk memaknai hubungan mereka. So ketika ada kegagalan dalam hubungan ini, saling menyalahkan. Belajar untuk bertemu dengan teman-teman baru, lingkungan baru yang membuka
wawasan untuk lebih punya energi positif dan lebih dewasa di sini. Ya, terutama tentang menerima seseorang dengan segala keberadaannya, ya. Di sini tentang autentik diri, keunikan diri. Kita semua punya keunikan. Ya, tidak ada yang sempurna. Dan ini ada Mermaid in a Koi Pot. Ini tentang rediscover your individuality, become the dragon. Jadi temukan kembali diri kamu, ya, sejatinya diri kamu, dan jadilah pemimpin untuk diri kamu sendiri. Ya, seperti dragon, dia mampu mengendalikan kekuatan dalam dirinya. Dia memimpin dirinya, bukan kekuatan yang memimpin dirinya. So, belajar untuk menjadi pemimpin untuk ego kita, bukan ego kita yang memimpin kita, tapi kitalah yang memimpin ego kita. Belajar untuk mengendalikan hasrat kita, bukan hasrat kita yang memimpin kita, tapi kita yang memimpin hasrat kita. Ya. Dan di sini ada The Ring Master of Scrutiny. Ini tentang discernment, clear vision, and detail. So, eliminasi hal-hal yang tidak penting. Mulailah dengan visioner, clearkan segala sesuatu. Cari tahu apa tujuan kamu secara detail di sini dan lakukan. Ya. Lakukan dalam tindakan supaya kamu bisa mencapai tujuan kamu, terutama dalam hubungan kamu. Satukan visinya dan carilah yang sama visi dengan kamu sehingga tidak gagal lagi hubungan kamu, ya. Dan di sini ada Miss Spiderweb. Ini tentang reconsider your alliance, make a new connection. So ini seperti jaringan laba-laba, dia menyaring musuh-musuh laba-laba itu. Berusahalah untuk membuka koneksi baru di sini. Tidak perlu terlalu tenggelam dengan kegagalan. Dan di sini ada Aries, Leo, Sagittarius, energi dari Divine Feminine. Ini belajar menjadi pribadi yang mandiri, menjadi pribadi yang tidak terikat oleh siapapun. Cukup bekerja keras mengejar tujuannya atau goalsnya dengan sangat fokus, ya. Saya melihat ada satu perubahan yang besar. Ada satu transformasi dalam diri kamu untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Oke, Sagittarius, terima kasih.